Ini referensi yang bisa digunakan. Ini capaian pembelajarannya sudah tadi. Ini yang akan kita bahas sedikit. Jadi, apa sih itu metode pemisahan? Ada yang tahu nggak dari slide ini? Ada sampel, ada matriks, ada analit. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan metode pemisahan? Izin berpendapat. Silakan Ari. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi menurut saya apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini yaitu metode pemisahan. Berdasarkan slide yang pertama, kita akan berusaha untuk mencari suatu analit. Jadi apa itu analit? Jadi saya akan jelaskan dari awal sampel. Jadi katakanlah kita memiliki suatu sampel yang dimana kita memiliki sasaran tertentu atau kandungan tertentu yang terdapat dalam sampel tersebut. Proses ketika kita ingin mencari analit tersebut atau hal yang ingin kita tuju tersebut tentu tidak langsung secara murni terdapat pada suatu sampel. Ada juga yang terdapat atau ada juga yang namanya matriks. Jadi dalam suatu sampel atau zat yang ingin kita uji terdapat dua hal, yaitu analit, hal yang ingin kita cari, dan matriks. Matriks merupakan senyawa atau zat lain yang tercampur di dalam satu sampel, sehingga kita harus memisahkan antara analit dan matriks sehingga kita dapat mencari apa yang ingin kita cari dalam suatu senyawa atau suatu zat. Begitu. Jika salah mohon diluruskan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ari ya, sudah tepat sekali. Ya, jadi untuk analisis itu biasanya ada dua tujuannya, ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuali itu hanya untuk mengidentifikasi golongan, kuantitatif itu menetapkan kadarnya. Nah, biasanya kalian punya sampel itu dia mengandungkan banyak komponen di dalamnya ya. Nah, di sana komponen itu bisa ada analitnya dan matriksnya. Apa yang dimaksud dengan analit, apa yang dimaksud dengan matriks? Kalau analit itu adalah senyawa yang ingin kalian analisis, sementara matriks itu adalah komponen lain yang ada di dalam sampel yang mungkin dia dapat mengganggu analisis keberhasilan analisis kalian. Oleh karena itu di sini kalian perlu metode pemisahan untuk memisahkan si analit kita dari matriksnya. Oke, saya lanjutkan. Ini kedudukan pemisahan dalam proses analisis kualitatif ya. Jadi biasanya kita dia memegang peranan yang sangat penting pemisahan tersebut. Karena di sini akan menentukan, poin ini menentukan keberhasilan analisis. Kalau kita salah dalam mengekstraksi atau dalam memisahkan, atau malah mungkin di sana saat kalian ekstraksi kalian mengambil fraksi yang salah, analitnya malah kebuang, maka sampai akhir kalian tidak akan mendapatkan analit yang kalian inginkan karena dia sudah terbuang, seperti itu misalnya. Lalu kalian menyatakannya negatif, padahal sebenarnya metode ekstraksinya salah, seperti itu. Makanya metode pemisahan itu memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya di analisis saja, tapi misalnya apa? Kalian ada yang dalam penjaminan mutu sediaan farmasi itu kan perlu di preparasi sampel terlebih dahulu, perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mutu dari sediaan farmasi yang kita hasilkan itu memenuhi persyaratan atau ketentuan farmakope yang berlaku di Indonesia, seperti itu. Begitu juga di bahan alam. Kalian punya sampel bahan alam, kalian mau mengambil misalnya golongan apa, fenol, flavonoidnya, tapi malah di sana pelarut yang kalian gunakan tidak sesuai untuk mengambil golongan fenol atau flavonoidnya, maka kalian tidak mendapatkan komponen tersebut, seperti itu. Oke, ini beberapa jenis metode pemisahan yang nanti akan kita pelajari ya. Nah, secara umum kalau dilihat dari jenis sampelnya, itu ada sampel padat, cair, gas. Ini beberapa metode pemisahan yang dapat digunakan. Ya. Nah, ini adalah dasar pemisahan. Jadi dasar yang menentukan. Misalnya seperti presipitasi atau pengendapan. Apa sih di sana prinsip dasar yang mendasari pemisahan dalam hal tersebut? Di sana yang membedakannya itu adalah kelarutan. Jadi
perbedaan kelarutan antara analit yang satu dengan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya itu dapat menyebabkan terjadinya pengendapan. Misalnya si A dia larut dalam pelarut tersebut, sementara si B tidak. Maka di situ dia kemungkinan dia bisa mengendap. Kemudian ada destilasi. Itu prinsip dasar. LLE, ada yang tahu nggak LLE dengan SPE? Nanti yang banyak kita bahas itu adalah LLE ya, dengan Bu Nova, nanti kayaknya ekstraksi cair-cair, dan banyak juga di kromatografi. Kemudian kristalisasi itu berkaitan dengan pemisahan, dan elektroforesis itu akan ada satu topik. Ada yang tahu LLE itu apa? Jadi LLE itu adalah liquid-liquid extraction atau ekstraksi cair. Diksi di cair, kelarutannya di antara dua fase cair yang tidak saling bercampur seperti itu. Kemudian mungkin nanti, nah ini namanya SPE. SPE itu adalah solid phase extraction. Prinsip yang mendasarinya itu adalah adsorpsi atau partisi pada sorben padat. Oke. Kira-kira dari gambar ini adalah proses SPE. Apa yang Adik tangkap dari gambar tersebut? Ada yang bisa menjelaskan proses SPE dari gambar ini? Bagaimana? Adik-adik, ada yang bisa menjelaskan? Atau saya beri waktu 2-5 menit ya. Silakan dipelajari dulu gambarnya dan dicari informasinya berkaitan dengan SPE atau solid phase extraction. Nanti saya minta satu orang untuk menjelaskan gambar ini. Bagaimana? Dek, ada yang bisa menyampaikan terkait dengan SPE apa yang sudah kalian dapatkan informasinya? Terima kasih atas untuk yang gambar tuh pertama-tama itu ada proses conditioning atau pengkondisian. Jadi ini namanya penjerap ya. Si penjerap atau cartridge-nya itu dialir pelarut sampel gunanya untuk membasahi permukaan si cartridge itu dan menciptakan pH nantinya yang sama di dalam itu. Sehingga nantinya diharapkan perubahan-perubahan kimia yang terjadi ketika sampel dimasukkan itu dapat dihindari. Kemudian yang selanjutnya itu ada sampel introduction atau di situ kita sampelnya dimasukkan atau dilewatkan ke cartridge itu
untuk menahan analit yang diharapkan. Sementara komponen yang terelusi atau untuk menahan komponen yang tidak diharapkan itu untuk menahan komponen yang tidak diharapkan di dalam si cartridge ini. Kemudian selanjutnya ada washing atau pembilasan. Jadi tahap ini tuh untuk menghilangkan seluruh komponen yang tidak tertahan oleh penjerap atau cartridge selama tahap retensi atau tahap sample introduction sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu tahap elution atau elusi. Ini merupakan tahap akhirnya untuk mengambil analit yang dikehendaki atau yang diinginkan jika analit tersebut tertahan pada penjerapnya cartridge itu sendiri. Seperti itu Bu, mohon maaf apabila salah. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Nasri. Armida mau menambahkan, silakan. Jadi sebenarnya seperti yang kita ketahui di gambar di atas ini, jawaban saya sih kurang lebih sama seperti yang tadi, cuma saya ingin mengutarakan pendapat saya dulu. Jadi SPE ini ada 4 hasil. Yang pertama itu seperti yang bilang oleh ada conditioning atau penguncian, kemudian dilanjut oleh sample introduction, pada tersebut retensi, kemudian ada washing atau pembilasan, dan yang terakhir ada elution atau elusi. Jadi pada tahap pertama atau conditioning yaitu ada pengkondisian penjerap sebelum sampel dimasukkan untuk menjamin reprodusibilitas retensi si analitnya ini. Kemudian dilanjutkan pada tahap retensi, jadi nanti analitnya yang akan diabsorpsi. Kemudian komponen matrix yang tidak diharapkan, komponen matriks lain yang tidak diharapkan nanti akan dikeluarkan begitu. Kemudian ada pembilasan, jadi nanti kolomnya itu akan dibilas untuk menghilangkan matriks yang tidak diharapkan. Lanjutkan tahap terakhir ada elusi, yaitu komponen matriks yang tidak diharapkan akan tertahan, kemudian analit yang tertepatkan dan termenangkan setelah di elusi seperti itu. Terima kasih Armida dan ya Nasti ya. Jadi SPE benar seperti yang disampaikan temannya. Jadi yang di awal itu ada conditioning, kemudian introduction sampel itu sampai dengan aplikasi sampel ya. Jadi penuangan sampel ke dalam kolom SPE. Di awal kita mengkondisikan dulu sorben yang ada di dalam kolom SPE-nya dengan pelarut yang sesuai. Bisa dengan metanol, air. Kalau misalnya pakai buffer di sana ada lewat kandungnya, buffernya, metanolnya, tergantung sampel yang ada dipisahkan apa. Itu juga menentukan nanti pemilihan kolom SPE apa yang akan kalian gunakan. Nah, jadi gampangnya seperti itu. Jadi sampel dituang, kemudian tahap washing ini kita mencucinya dengan beberapa pelarut, di mana kita yakin bahwa si analit kita tuh nggak larut dalam pelarut tersebut. Jadi tujuan washing itu apa? Namanya juga washing, pencucian. Jadi untuk menghilangkan komponen-komponen lain selain sampel kalian. Nah, di sini misalnya yang kalian inginkan itu adalah yang butiran berwarna hitam. Jadi dia keluar di sini. Terakhir, setelah dicuci, baru kalian pakai pelarut yang hanya melarutkan si analit. Maka si analitnya itu akan terbawa bersama pelarut yang terakhir yang kalian gunakan pada saat elusi. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti bisa ditanyakan lagi di pertemuan berikutnya kalau kalian menemukan sesuatu yang belum dipahami. Nanti silahkan di browsing e-booknya. Sekarang bisa pakai e-book, bisa pakai buku hard copy, atau misalnya kalian belajar dari website tertentu berkaitan dengan pemisahan juga boleh. Ekstraksi cair-cair ini nanti lebih banyak dibahas oleh Bu Nova ya. Jadi di sana menggunakan pelarut yang tidak saling bercampur, itu intinya. Jadi ini kemudian ini proses skematik untuk LLE. Jadi bagaimana menentukan analisis atau mengekstraksi sampel tersebut secara ekstraksi cair-cair. Jadi dilihat dulu apakah sampelnya di dalam larutkan atau tidak. Iya, baru kita masuk ke tahapan ini. Kalau tidak, maka kita harus larutkan dulu dia. Kalau dalam bentuk larutan, lalu kita melakukan perlakuan. Misalnya di sana ada adjustment, penyesuaian pH. Kemudian kita tambahkan pelarut yang tidak bercampur dengan pelarut sebelumnya. Nanti akan 2 fase yang terpisah. Nanti kalau terbentuk emulsi di sana, maka harus dipecahkan dulu emulsinya. Setelah jelas terpisah 2 fase, maka kita tentukan
dia ada di fase mana, apakah di fase atas atau fase bawah. Baru nanti kita ambil fase tersebut. Jadi kita analisis sampelnya kurang lebih seperti itu tahapannya untuk LLE. Ini beberapa metode pemanfaatan metode KLT ya. Jadi untuk menentukan sampel yang representatif. Kemudian metode pemisahan, maksud saya. Jadi untuk kita harus memastikan bahwa analit kita itu tidak hilang selama proses preparasi sampel. Kemudian tidak terjadi kontaminasi, kemudian mungkin ada di sana juga pemisahannya itu berkaitan dengan pengenceran ataupun pemekatan dari sampel adik-adik. Oke, itu mungkin untuk review kita hari ini. Nanti silakan didiskusikan SPE, LLE, kromatografi kolom, kertas, nanti kita akan ada topiknya. Untuk SPE dan LLE nanti bisa kalian diskusikan lebih lanjut dengan teman-temannya. Jadi saya harap dari kuliah kita hari ini kalian bisa memahami capaian pembelajaran yang diinginkan dari mata kuliah ini, CPL-nya, CPMK-nya, kemudian kalian bisa mendapatkan prinsip dasar yang mendasari dari metode pemisahan tersebut. Bagaimana nanti kalian memilih metode pemisahan yang sesuai, nanti kita pelajari lagi lebih detail di kuliah berikutnya. Itu mungkin sedikit pendahuluan dari saya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Sebelum saya akhiri, karena habis ini kalian ada kuliah lagi ya, kalau nggak salah tadi. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, baiklah. Jangan lupa, ya, nggak ada? Jangan lupa ditulis ininya ya, reviewnya, sekalian absennya. Nama NIM, kemudian ringkasan materi untuk hari ini, dan tanda tangan diupload di Google Form absennya. Kalau nggak ada lagi, Jeditya, bisa saya akhiri kuliahnya, Dek? Oke, terima kasih banyak atas partisipasi dalam kuliah kita pada siang hari ini. Saya mohon izin, saya end meeting. Kita bertemu lagi di pertemuan